Kini Rimuru terlahir kembali sebagai spesies baru setelah memakan Veldora. Spesies itu tampaknya disebut Ultimate Slime, tetapi dengan itu Rimuru sekarang menjadi anggota ras True Dragon. Namun ada masalah, Rimuru tidak mengenakan apapun saat itu. Itu tidak baik, meskipun Yoki anehnya bocor dan menyembunyikan tubuhnya, itu tetap saja tidak menyenangkan secara etika. Itulah sebabnya Rimuru membuat beberapa pakaian untuk dirinya. Dia mencoba menggunakan Matter Creation yang Diablo ajarkan padanya, dan itu bekerja dengan sangat mudah. Rimuru diberitahu bahwa kinerja pakaian itu akan cukup baik, tergantung pada kemampuan pembuatnya. Benar-benar takjub adalah persis apa yang Rimuru rasakan saat itu. Rasanya benar-benar seperti dia telah berevolusi. Benimaru dan yang lainnya telah berevolusi menjadi Raja Iblis yang terbangun. Dan kekuatan mereka dikembalikan lagi kepada Rimuru melalui rantai makanan. Jadi mungkin itu salah satu alasannya. Alasan yang lainnya mungkin karena Rimuru memakan Veldora dan menyerap kekuatannya. Sudah pasti juga bahwa energi yang tidak dapat digunakan yang telah tersimpan di stomach sebelumnya telah dianalisis dan sekarang dapat digunakan. Itu semua berkat Ciel. Tidak sopan jika tidak menyebutkan sebutan kehormatan di sini, dan menghormati rekannya, Rimuru akan memanggilnya Ciel Sensei. Aku akan mengandalkanmu mulai sekarang, serahkan padaku. Sekarang, setelah Rimuru berpakaian, Rimuru tidak akan melupakan tujuannya. Veldora, kau baik-baik saja. Jangan membuatku mengulanginya. Yang lebih penting, aku kagum kau berhasil mengalahkan diriku. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, aku sedikit kehilangan kendali, tetapi aku tetap lega. Veldora dan Rimuru bersukacita karena keselamatan mereka berdua. Karena mereka bisa mengobrol seperti ini, tampaknya jantung Veldora aman. Sekarang yang tersisa hanyalah menghubungkan koridor jiwa dan memulihkan skill Ultimate Storm King Veldora. Berhasil tanpa masalah. Itulah Ciel Sensei, bahkan jika Rimuru tidak mengatakan apapun, itu selalu berhasil dilakukannya. Itu adalah pekerjaan yang sempurna. Rimuru telah mencapai tujuannya. Sekarang setelah Veldora kembali, Rimuru tidak ada urusan dengan tentara kekaisaran. Namun kemarahannya masih hidup dan kuat. Dan Rimuru bermaksud melampiaskannya pada Kaisar Rudra. Selain itu, mengakhiri perang dengan setengah hati akan menyebabkan bencana di masa depan. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini adalah tugas Rimuru sebagai seorang raja untuk melenyapkan ancaman itu. Sebagai buktinya, Rimuru melihat Felgrin masih hidup dan sehat. Dia menatap tajam ke arah Rimuru dari sel penjaranya. Rimuru berhasil membebaskan Veldora, tetapi entah mengapa Felgrin menjadi marah. Tidak ada gunanya mencoba mengalahkannya, jadi Rimuru tidak mau repot-repot menghadapinya. Tetapi, ancaman itu harus disingkirkan. Felgrin bukan lagi ancaman. Meskipun analisis semua kekuatannya belum selesai, tindakan penanggulangannya sudah sempurna. Keyakinan Ciel Sensei sungguh menakjubkan. Atau apakah itu kesombongan? Tidak, itu adalah fakta. Akan konyol jika mereka kalah, tetapi Rimuru merasa mereka tidak perlu khawatir. Bahkan dalam pertarungan sebelumnya, serangan Felgrin telah sepenuhnya diblokir. Ciel saat ini seharusnya dapat menaklukkannya tanpa banyak kesulitan. Ya, tidak ada perubahan dalam rencana mereka untuk mengambil kesempatan ini untuk menyerang kekaisaran secara menyeluruh. Rimuru bermaksud menghabisi mereka di sini, tanpa meninggalkan setetes darah pun. Sampai sekarang, Black Number sedang mengamuk. Ada beberapa pusaran air besar di medan perang, dan tampaknya tidak ada pemain penting yang tersisa. Jika Rimuru mengincar Rudra, Rimuru akan tetap berhadapan dengan Felgrin. Jadi secara taktik, tepat untuk memberikan serangan pada Felgrin di sini. Kekaisaran memiliki Letnan Kondo dan Damrada. Keempat ksatria yang menjaga Rudra juga merupakan lawan yang sangat merepotkan. Yuki juga dikendalikan oleh Rudra dan harus ditangani sebagai musuh. Selain itu, seharusnya ada satu single digit lagi yang tersisa. Rimuru tidak tahu seperti apa rupanya, tetapi karena prajurit ini kemungkinan berada di level Sain, mereka harus berhati-hati. Dengan kata lain, bahkan jika mereka mengecualikan Rudra dan Felgrin, masih ada 8 musuh kuat yang tersisa. Sejujurnya, orang-orang kuat itu tidak terasa seperti ancaman bagi Rimuru saat ini. Ini karena jumlah Magicals dalam diri Rimuru telah meningkat hampir 10 kali lipat sejak dia berevolusi menjadi True Dragon. Hasilnya, kualitas dan kuantitas kekuatannya telah meningkat pesat, dan Rimuru merasa bahwa dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena Rimuru belum melepaskan Veldora, dia dalam kondisi yang sangat baik, dan Rimuru merasa seperti bisa mengalahkan Milim dan Guy saat ini. Kembali berpikir, Rimuru merasa seharusnya tidak terlalu sombong. Jika dia terbawa suasana seperti itu, dia pasti akan gagal. Ngomong-ngomong, saat mencari informasi di medan peperangan, Rimuru melihat bahwa lawan kuat yang baru saja dia sebutkan sudah bertempur dengan Benimaru dan yang lainnya. Rimuru lah yang memberi perintah, tetapi dia tetap terkesan dengan tindakan cepat para bawahannya. Pada saat yang sama, Rimuru khawatir tentang kemungkinan korban. Apakah mereka mematuhi perintahku untuk tidak mati? Kuharap mereka tidak bertindak gegabah hanya untuk menjauhkan semua orang dari jalanku. Rimuru bisa mengkhawatirkannya nanti. Tepat di hadapannya ada Felgrin yang tampaknya seperti akan menyerang. Rimuru akan menghadapinya terlebih dahulu, lalu memutuskan apakah akan membantu mereka atau tidak. Oke, itulah yang dirasakan oleh Rimuru setelah dirinya berevolusi menjadi True Dragon. Ditunggu ya untuk next videonya tentang pertempuran antara Rimuru melawan Felgrin. Thank you buat kalian yang sudah menonton video gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saraba.